untuk mengatur. Nah, pembinaan hukum nasional dilakukan untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan hukum serta menjamin kepastian hukum. Kita sering dengarkan istilah ini, saya kepastiannya gimana? Saya ini bagaimana sih? Kok kayaknya susah? Nah, makanya hukum itu hadir untuk memberikan apa? Untuk menjamin kepastian hukum serta untuk melindungi apa? Hak asasi yang melekat pada diri kita. Apa ibu mau hak asasi ibu diambil? Diambil. Nah, makanya hukum itu hadir untuk memberikan keadilan serta kemanfaatan bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, lalu mengapa sekarang pemerintah ingin memulai yang namanya kepatuhan? Kalau menurut ibu-ibu, kita perlu patuh hukum nggak? Alasannya? Biar aman. Terus? Kasih duit. Ya kadang ditilang. Patuh hukum itu supaya apa? Supaya yang tadi saya jelaskan, adanya kepastian, adanya perlindungan, itulah fungsi dari yang namanya kok kita harus ada kepatuhan hukum. Nah, di sini penilaian kepatuhan hukum itu kepada badan hukum ya, badan usaha. Ibu tahu nggak badan usaha itu apa? CV, firma. Nah, badan publik itu apa? Badan publik itu ini kelurahan. Di badan publik. Jadi kita pada hari ini berkumpul disediakan oleh Bapak Pak Lurah, Sekre. Kita berkumpul sini memakai fasilitas. Nah, ini dalam bentuk apa? Dalam bentuk kehadiran negara. Negara itu hadir. Kenapa? Karena negara Indonesia itu adalah negara hukum. Negara harus hadir, suka tidak suka dia harus hadir. Kayak saya datang pada pagi hari ini untuk menjelaskan penyuluhan hukum. Nah, penilaian kepatuhan hukum juga untuk mendorong peningkatan kesadaran kepada kepatuhan hukum yang akan berdampak pada peningkatan perekonomian dan pembangunan nasional. Jadi kalau misalnya kita patuh hukum, kita dengan sendirinya kita akan meningkatkan perekonomian. Misalnya kita mau bangun CV misalnya. Kalau kita mau yang ilegal kan kita nggak ada kepastian. Tahu-tahu datang orang pajak, mana ininya? Gua nggak tahu. Nah, tapi dengan adanya kepatuhan hukum, kita bisa meningkatkan perekonomian serta pembangunan nasional. Nah, bagaimana cara melakukan pembinaan hukumnya? Oke, pembinaan hukum dilakukan salah satunya dengan cara menumbuhkan kesadaran dan kepatuhan hukum dalam meningkatkan kesadaran hukum dan kepatuhan hukum dalam pembentukan peraturan perundangan, meningkatkan kesadaran hukum dan kepatuhan hukum dalam pelaksanaan hukum, dan meningkatkan kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat. Ada 3. Jadi yang pertama itu adalah pembentukan peraturan perundang-undangan yang sekarang kita lagi pada bahas, dan juga kesadaran hukum pada pelaksanaan hukum. Pelaksanaan hukum itu bagaimana? Ibu-ibu kalau misalnya ngendarai motor pakai helm nggak? Kadang enggak. Undang-undang lalu lintas itu menyuruh kita untuk menjaga keselamatan kita. Disuruhlah kita pakai helm. Nah, situ. Jadi hukum itu dibuat untuk dipatuhi. Untuk apa? Untuk diri kita sendiri. Nah, setelah itu peningkatan kesadaran dan kepatuhan hukum pada masyarakat. Jadi ibu-ibu datang ke sini dapat penyuluhan. Harapannya ibu memberitahu ke teman-teman ibu yang lain bahwasanya oh iya pagi hari ini hari Selasa tanggal 13 saya kumpul di kelurahan, ada ilmu baru saya kasih ke teman ibu. Oke. Nah, apakah Perpres ini? Jadi Perpres ini rancangan peraturan presiden. Jadi peraturan itu banyak ya, ada undang-undang, ada peraturan pengganti undang-undang, ada peraturan desa, ada peraturan kabupaten, ada banyak. Kita bahas pada pagi hari ini, kita bahas mengenai rancangan peraturan presiden.
Nah, rancangan presiden ini mengatur pembentukan apa? Nah, RPS ini tidak mengatur mengenai pembentukan peraturan perundangan, tapi mengatur pembinaan kepatuhan. Yang tadi saya sudah terangkan tadi. Kenapa sih kita harus patuh? Buat apa sih kita harus patuh? Nah, mengatur pembinaan dan pembentukan peraturan perundang-undangan oleh kementerian atau lembaga yang memberikan kewenangan untuk pembentukan peraturan perundang-undangan. Acara kita akhiri, ada beberapa informasi juga yang perlu disampaikan. Yang pertama meliputi Nah, ada lagi pertanyaan misalnya, apakah Kemenkumham akan mengambil kewenangan kementerian atau lembaga dalam pembentukan peraturan di kementerian atau lembaga-lembaga? Jadi rencana peraturan presiden ini tidak mengambil kewenangan kementerian atau lembaga, tapi dia lebih ke arah fungsi pembentukan peraturan perundang-undangan di lingkungan kementerian atau lembaga tetap melakukan pada kementerian lembaga masing-masing. Jadi ibaratnya Kemenkumham ini ya dia tidak mengatur, dia tidak mengatur rancangan perpres ini, tapi dia lebih ke arah perpres ini untuk kepatuhan hukum dalam lembaga-lembaga tersebut. Oke. Nah, katanya ada pengaduan peraturan perundang-undangan ya. Nah, Ibu sering dengar nggak ada peraturan tapi kayaknya nggak adil banget gitu. Peraturan apa yang nggak adil? Ada nggak menurut ibu-ibu undang-undang yang nggak adil? Ayo, ada nggak peraturan yang nggak adil? Apa? Sosim. Terus tenaga kerja itu. Terus ayo, ada beberapa peraturan yang nggak adil. Nah, di sini oke. Pak kerja, tenaga kerjaan lagi, tenaga kerjaan ya. Oke. Nah, terus ibu merasa bahwa oh ini hak konstitusional saya nih. Bagaimana sih caranya kita? Ya, ini dikasih tahu. Jadi Hukum dan HAM melakukan monitoring dan evaluasi pembentukan peraturan perundangan dapat menerima pengaduan atas dugaan pelanggaran norma hukum standar etik pembentukan peraturan perundang-undangan. Itu satu. Tapi ada mekanisme lagi, misalnya kalau ibu dalam hal ini merasa oh undang-undang ini kayaknya merugikan saya gitu. Nah, ini ibu bisa selain ke Kemenkumham, ibu bisa juga ke yang namanya itu Mahkamah Agung ya. Kalau dalam hal ini peraturannya masih undang-undang atau misalnya kalau dia lawan undang-undang dan konstitusi dia ke Mahkamah Konstitusi. Nah, terus muncul lagi pertanyaan kedua, apakah perpres ini versus undang-undang Pemda dalam pembentukan perda peraturan daerah? Nah, rancangan perpres ini tidak mengatur mengenai kewenangan pembentukan peraturan undang-undang baik di daerah, tapi mengatur pembinaan kepatuhan hukum melalui monitoring dan evaluasi pembentukan peraturan daerah. Jadi perpres ini lebih ke arah monitoring aja. Dia melihat apakah perda ini berjalan dengan baik atau tidak. Nah, terus ini sejalan dengan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM. Jadi Kementerian Hukum dan HAM juga memiliki fungsi yang dimana dia itu harus melakukan monitoring setiap peraturan-peraturan, apakah peraturan itu berjalan dengan baik, apakah ada pengaduan. Nah, fungsi pembentukan peraturan perundang-undangan ini di daerah tetap lekat di pemerintahan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, muncul pertanyaan, kenapa sih negara belum melakukan audit hukum? Audit itu apa sih? Evaluasi.